ya, bahkan lebih tinggi dari hibah skripsi ya. Nah, namun ini bedanya dengan hibah skripsi tadi kan, kalau hibah skripsi jelas harus ada mahasiswa yang sedang tugas akhir. Nah, kalau ini tidak, mahasiswa baru pun boleh ya. Bahkan dianjurkan ya sejak ini belajar ini untuk membuat proposal ya. Ini Anda bersyukur nih ya, jadi di fakultas sudah sangat semangat ya Pak WD3 untuk memfasilitasi Anda ya. Nah, ini yang pertama sosialisasi ya. Nanti di fakultas biasanya juga ada bimbingan atau klinik proposal biasanya ya. Atau bahkan mungkin di level departemen juga sudah ada. Nah, ini tolong dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi Anda akhirnya nanti bisa mendapatkan atau menghasilkan ya proposal yang sangat berkualitas. Nah, oke, nah yang kanan ini PKM yang masuk PIMNAS untuk inkubasi. Jadi ini juga sangat beruntung ini ya. Jadi sudah mendapatkan dana PKM dari Kemendikbud ya. Kemudian dia lolos masuk PIMNAS. Nah, ini masih ada bantuan ya untuk inkubasi ya, untuk inkubasi. Pengusulnya ya sama ya, tadi ada dosen pembimbing. Nah, ini syaratnya timnya itu masuk PIMNAS pada tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. Ini bisa ikut yang ini ya, inkubasi. Syaratnya tadi ya, dibuktikan dengan bahwa Anda sudah betul-betul masuk PIMNAS gitu ya. Tagihannya ini sama ya, jurnal tiga type aplikasi media massa poster. Untuk detailnya nanti Anda bisa lihat ya di websitenya itu lp2m.um.ac.id ya, nanti bisa dicari. Nah, ini beberapa jenisnya ya, yang saya bilang tadi ini adopsi dari program kreativitas mahasiswa yang dari Kemendikbud ya, dari Bermawa, Eksaka, ya, rekam sosial humaniora. Ini skema-skema ini nanti Anda pelajari menyesuaikan dengan tujuan Anda ya, atau Anda goalnya itu proposalnya mau apa gitu ya, nanti sesuai dengan panduan yang ada di sini ya, di PKM. Kalau ini lebih detailnya itu Anda bisa baca panduan PKM nasional ya. Ada kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penerapan iptek, karya cipta, karya inovatif. Nah, jadi selama ini UM itu alhamdulillah jadi terus meningkat peringkatnya, pencapaian medali di PIMNAS-nya ya. UM itu terus meningkat, bahkan terakhir kalau nggak peringkat 5, peringkat 4 saya lupa. Yang jelas sudah 2 tahun ini berada di atasnya Universitas Brawijaya peringkatnya UM ya untuk PKM. Jadi Anda harus bangga ya, harus percaya diri ya bahwa UM itu bagus gitu ya. Banyak mahasiswa yang berkualitas, banyak mahasiswa yang berprestasi. Nah, ini salah satunya indikatornya kalau mahasiswa kompetisi itu ya di PKM. Ini yang ajang yang paling bergengsi menurut saya level nasional gitu ya. Mengapa paling bergengsi? Karena ini yang dari pemerintah ya. Jadi kompetisi dari pemerintah, program prioritas mahasiswa, dan diikuti seluruh universitas baik negeri maupun swasta. Nah, dan UM ini yang NAS ya, ini beberapa tahun terakhir terus meningkat. Sekarangnya kalau dulu itu udah di atas ini, yang kalau lihat kan UGM, IPB ya Bogor, ada ITS UI ya biasanya.
Saya nggak hafal yang lainnya, tapi yang peringkat-peringkat atasnya itu. Partisipasi bahwa tahun depan ini saya harus bisa menyumbang ya perolehan UM gitu ya. Nah, kalau dosen ya tentunya publikasi. Ini untuk Anda ini ya. Ini ajang yang paling bergengsi. Nah, tapi ini yang dana internal UM ya. Dana-dana internal UM yang mengadopsi skema sesuai dengan yang di PKM nasional. Mengapa ini UM mengadopsi ini, skemanya sama ini, harapannya nanti dari dana internal ini akan ada proposal-proposal dengan ide-ide sangat luar biasa dari Anda semua, kemudian dilakukan penelitian di UM. Nah, nanti kan kalau berhasil dengan baik, ini sambil tahun depannya bisa diajukan ke PKM nasional ya. Nah, sehingga Anda ketika ikut PKM nasional sudah punya bekal yang sangat bagus ya, sangat cukup. Jadi nanti ketika PKM nasional bisa lebih advance. Nah, berikutnya selain penelitian ada dana hibah pengabdian mahasiswa ya. Nanti jadi kalau dosen itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi tugas dosen itu ada 3. Nah, yang pertama mengajar Anda. Kemudian yang kedua itu penelitian. Kemudian ini sama mahasiswa di tempat masyarakat ya. Ketua pengusulnya adalah mahasiswa ya. Ya, ini bedanya dengan yang tadi ya. Akun dosennya. Tapi kalau yang inovasi mahasiswa itu memakai mahasiswa sendiri. Jadi nama mahasiswa. Jadi Anda nanti akan mendapatkan akun Litapmas begitu sama dengan akunnya Siakat. Nanti Anda masuk sistem Litapmas, Anda upload sendiri. Tapi tentunya dengan konsultasi dengan pembimbing ya. Oke. Pengabdian kepada masyarakat ya, anggotanya ini ada 2-3 anggota multidisiplin. Nah, kalau multidisiplin itu artinya beda bidang keilmuan. Ya, jadi pengabdian kepada masyarakat, misalkan Anda punya gagasan, nanti anggotanya bisa dari luar departemen, luar prodi gitu ya. Nah, kemudian ada mitra masyarakat atau lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, atau kelompok sasaran masyarakat. Intinya tempat mengabdinya gitu ya. Nah, ini kalau luarannya ada artikel jurnal PERI SSN, kemudian tidak harus akreditasi Sinta berarti ya. Ada publikasi media massa, foto kegiatan dari pengabdiannya, dan terakhir poster. Lama kegiatan 6 sampai 10 bulan, anggaran dananya sekitar 10 sampai 20 juta gitu ya. Oke, ini untuk dana untuk yang ini dana eksternal sekarang ya. Tadi kan sudah ada dana internal ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ada hibah skripsi, tesis dan disertasi, ya penelitian. Kemudian ada hibah publikasinya. Kemudian ada inovasi mahasiswa. Tadi yang skemanya mengadopsi dari PKM nasional. Kemudian yang dana eksternal ya. Oh ya, saya mau menginfokan bahwa di kita ini kan ada beberapa skema ya kalau PKM, riset sosial ya eksakta, ada kewirausahaan. Nah, selama ini kewirausahaan itu minatnya sangat kecil ya.
Jadi capaian jumlah mahasiswa yang mendapatkan dana hibah untuk wirausaha, nah itu sangat kecil, ya, yang perlu Anda ketahui. Jadi ini peluangnya besar. Jadi kalau Anda mengajukan ini, tentunya ya dengan kualitas proposalnya yang baik ya, perencanaannya, desainnya itu yang bagus, yang serius. Nah ini insya Allah akan didanai. Nah ini sampai-sampai di fakultas pun membuat program juga untuk kewirausahaan. Ya, jadi itu karena memang minatnya kecil. Ya, padahal zaman sekarang itu ya, zaman now lah ya. Jadi kalau Anda mau mempelajari, mungkin Anda iseng-iseng ingin tahu setelah lulus itu sekarang alumni lulusan S1 atau D4 atau yang lainnya itu kalau lulus jadi apa sih gitu ya. Kalau jurusan masing-masing mungkin tahu ya, jadi apa sih. Misalkan kebetulan saya kimia ya, pendidikan kimia, kalau pendidikan jelas ya jadi guru lulusannya. Kalau yang kimia murni misalkan, oh bisa jadi analis di perusahaan, bisa jadi laporan atau yang lainnya. Nah itu kalau Anda memikirkan bahwa nanti kalau lulus sukses dapat pekerjaan, ya. Tapi kalau Anda mau pelajari berapa persen sih sebetulnya lulusan yang langsung dapat kerja, yang dapat kerja sesuai dengan harapan tentunya ya. Ada pekerjaannya sesuai dengan bidang ilmu, ya, misalkan yang pendidikan kimia jadi guru. Tapi Anda perlu tarik lagi nih informasi yang lain, perlu cari lagi. Jadi guru di SMA atau SMP, terus Anda cek gajinya berapa. Nah, kalau Anda tahu sejak dini, Anda bisa mempersiapkan, oh ternyata gitu ya, lulusan pendidikan kimia atau pendidikan fisika atau kimia satu fisika, oh ternyata tidak semuanya langsung sukses mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan. Ya, ada yang pekerjaannya, ada yang bukan pendidikan kimia atau bukan pendidikan fisika, bukan pendidikan matematika atau biologi atau IPA, tapi ada juga yang jadi guru ternyata. Itu banyak ya, bahkan ada teman saya itu S1 kimia, jadi guru SD, ada. Ya tidak hanya satu, ada S1 kelas ada 2 mungkin ya, dari guru SD. Ada tadi itu saya waktu ngajar S2 barusan, ada sempat guru, ada yang di SMP, ada yang di taman kanak-kanak ya, tidak masalah ya. Tidak masalah, itu rezeki masing-masing. Tapi maksud saya begini, di kewirausahaan ini minatnya kecil. Ya, seandainya Anda tahu ketika lulus nanti akan seperti apa, saya yakin minat untuk kewirausahaan akan tinggi. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau Anda melihat orang-orang sukses gitu ya, rata-rata dia jadi apa? Apakah jadi guru? Apakah kerja di perusahaan jadi analis? Ataukah jadi pegawai di pabrik? Ya tidak, rata-rata yang dalam tanda kutip dibilang sukses duniawi loh ya. Ini jangan, kalau secara sukses yang pengertiannya lebih khusus ya tidak bisa ya. Ini kalau kita lewatin sukses mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik gitu ya. Nah, mengapa saya bilang nanti kalau tahu Anda minat kewirausahaan pasti tinggi. Semua orang sukses rata-rata itu berwirausaha untuk mendapatkan artinya uang yang cukup, bahkan lebih gitu ya. Kalau lebih kan enak, kita bisa mengasihi yang lain ya. Nah tadi ya, yang orang banyak sukses di wirausaha yang duitnya banyak. Kemudian yang kedua adalah berapa persen lulusan kita yang terus bekerja sesuai bidang dengan gaji yang layak. Kok PKN ya, jadi kalau misalkan itu zaman Soeharto lewat. Ini nampaknya ada yang agak bingung ya, mengapa kok saya jelaskan PKM kewirausahaan, mungkin baru masuk. Jadi ini PKM ini adalah
skema atau dana penelitian yang eksternal ya, penelitian pengabdian, ada juga yang ini yang masuk wirausaha. Nah, minat wirausaha ini kecil ya, padahal UM memfasilitasi. Nah, mengapa ini harusnya besar? Karena sekarang ini untuk mencari kerja sesuai dengan harapan dengan di bidangnya sangat susah. Ya. Sebaiknya Anda mulai berat sekarang, sejak mahasiswa sudah belajar tuh wirausaha. Ya. Nah, mumpung ada beberapa skema seperti ini, Anda harus manfaatkan, begitu mas saya ya. Nah, ini dana internal dan eksternal ada ya. Jadi PKM yang internal ada, eksternal ada. Itu tadi sedikit cerita tentang kewirausahaan ya. Ini saya menceritakan khusus untuk kewirausahaan. Mengapa? Karena minatnya sangat kecil ya. Bahkan di bawah target. Misalkan di MIPA targetnya berapa jumlah mahasiswa yang wirausaha? Misalnya ada 50 gitu. Ini belum sampai 50 gitu. 50 orang ini hitungan semua ya, bukan hanya sebagai ketua. Nah, kalau ketua malah lebih kecil lagi ya. Jadi harapan saya itu untuk kewirausahaan ini bisa meningkat ya minatnya. Lumayan Anda dikasih modal untuk mencoba untuk berwirausaha. Oke, tadi ya selain tadi kan ada dana internal ya, ada eksternal. Nah, ini eksternal tadi, eksternal PKM. Nah, sekarang selain itu ada juga DRTPM ya. DRTPM ini biasanya untuk tesis dan disertasi ya adanya. IPA tesis dan disertasi. Nah, ini untuk tahun 2023 UM itu ada sekitar 100 judul penelitian yang didanai oleh DRTPM. Sekitar 40-50% itu warga MIPA yang dapat ya, baik itu penelitian yang dosen maupun penelitian tesis dan disertasi. Nah, jadi ini khusus untuk S2, S3 harapannya nanti semakin banyak yang menghasilkannya, karena kemarin cukup banyak juga yang IPA tesis dan disertasi yang DRTPM ini. Yang dana eksternal yang lain ini sebenarnya banyak ya, tapi saya nggak sempat untuk mereka semuanya ya, banyak. Ini hanya contoh-contoh saja. Jadi sangat banyak dana eksternal itu. Ini Anda bisa ikut-ikut kompetisi-kompetisi ini ya, misalkan kompetisi inovasi energi terbarukan. Nah, ini dari Pertamina ya. Nah, ini Anda bisa yang terkait bidang ilmunya bisa ikut ya. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian ada contoh yang lain, ya, misalkan ini dari ini program dari BRIN ya. Dari BRIN itu juga ada kompetisi terkait dengan ini Indonesia Research and Innovation Fair. Jadi ini juga kompetisi inovasi. Nah, ini tidak hanya bidang sains ya, macam-macam ya, inovasinya macam-macam yang bisa diikuti. Untuk syarat-syaratnya dan lain-lain itu Anda bisa lihat di websitenya BRIN ya, untuk ketentuannya. Nah, itu untuk yang BRIN. Nah, ini coba lihat ini ya, hadiahnya loh sekian ya. Juara 1 100 juta ya, nah ini ya. Juara 2 50 juta. Ini jadi untuk beberapa contoh. 3 kali 5 juta ini kalau dapatkan ya luar biasa ya. Intinya itu, jadi banyak. Kemudian kalau Anda mau menelisik atau mau mencari-cari informasi ya, ada juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya. Nah, itu Anda bisa sharing ya. Jadi dengan mereka, belajar dari mereka bagaimana caranya untuk menenangkan sebuah kompetisi. Dan jika Anda punya ide, Anda bisa sampaikan tuh, tadi Pak PD3 sudah memberikan peluang untuk Anda semua. Jika punya ide disampaikan, dan jika bagus akan difasilitasi oleh Pak PD3. Misalnya, ada pelatihan buatan proposal, ada mentoring kan, kayaknya sudah juga ya PKM. Tapi yang selama ini jalan itu masih khusus untuk PKM. Nah, padahal untuk kompetisi untuk mendapatkan dana
IPA itu tidak hanya dari PKM, tapi banyak yang lainnya tadi ya seperti saya sampaikan. Nah, nanti untuk lebih informasi yang lebih banyak, Anda bisa cari sendiri ya. Nanti bisa cari kata kunci misalkan kompetisi untuk mahasiswa gitu ya. Bisa juga dari perusahaan-perusahaan ya. Kalau dulu itu ada dari Sampurna, dari bank juga ada ya, dari Bank Indonesia ada, dari Jarum. Nah, Anda cari kali informasi, nantinya kemudian Anda ikuti. Oke, jadi ini tadi sekilas saya jadi tidak, saya pikir untuk sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan IPA-IPA internal dan eksternal seperti ini tadi. Dan intinya saya di sini ingin mengajak Anda semua ya tadi ya. Saya pikir kalau informasi hibah apa saja sih, nah ini Anda bisa cari sendiri. Tapi yang lebih penting adalah minat dan semangat Anda ini ya yang perlu Anda tingkatkan. Ya, yang pertama ya tadi informasinya hibahnya banyak, kemudian peluangnya tentunya banyak juga ya. Kemudian dari sekian jumlah mahasiswa se-Indonesia gitu ya misalkan ya yang eksternal, apakah peluangnya bagaimana kita bisa dapat? Ya buktinya UM itu tadi yang saya sampaikan bisa 4 atau 5 besar se-Indonesia. Artinya UM itu potensinya besar ya. Jadi tidak bisa dipungkiri memang ada tidak hanya 1-2 orang ya mahasiswa UM itu yang tingkat kepercayaan dirinya itu masih belum tinggi ya, perlu ditingkatkan. Nah, dengan tahu info-info seperti ini, tahu mahasiswa-mahasiswa berprestasi, saya pikir ini bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri Anda. Ya. Itu. Kemudian minatnya, tadi yang lain ya Anda bisa berkontribusi ke, kalau peringkat kampus itu naik, itu tentunya kita semua yang akan senang ya. Kita ikut bangga, ikut lebih yakin, lebih percaya diri ketika kita ngobrol dengan orang lain. Nah, ini sama dengan ketika ya saya kan juga dulu kan juga alumni UM gitu ya. Jadi saya bisa merasakan, oh waktu masuk itu masih banyak nih kampus yang gede-gede gitu ya. Kampus yang lebih senior-senior kayak macam ITB, BMUI gitu ya. Awalnya saya agak-agak masih ada mindernya. Tapi ketika sudah bergabung dalam suatu event gitu ya, oh ternyata kita tidak jauh-jauh amat kok gitu ya. Misalkan terus pas saya S2, saya itu pernah di program di nasional ya, drilling program gitu, campung dari beberapa kampus. Nah ternyata saya juga bisa bersaing dengan mereka gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya UM itu tidak di bawah mereka gitu ya. Yang di bawah mereka itu karena mindset kita masing-masing ya. Ya, ini yang perlu, kalau bukan kita ya, bukan Anda semua yang meningkatkan ya, atau meningkatkan terus peringkat UM sehingga nama besar UM semakin dikenal, terus siapa lagi gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Oh iya, saya informasikan bahwa nanti kalau Anda lulus mencari kerja, itu tidak hanya dilihat dari IP Anda ya. Diterima sebagai pegawai itu tidak hanya IP Anda, IP-nya bagus 3,8, 3,7, belum tentu Anda diterima kalau dibandingkan dengan ada lulusan yang lain IP-nya 3,3 atau 3,2 gitu. Ternyata yang diterima malah yang IP kecil misalnya. Kenapa kok bukan saya yang diterima? Ternyata yang IP-nya kecil itu ketika kuliah itu banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika interview pasti ditanya, dulu waktu di kampus selain kuliah apa aktif gimana saja, ngapain saja. Nah, ketika Anda pengalamannya banyak, misalkan ada ikut kompetisi penelitian, pengabdian, dan lain-lain ini ya, aktivitas organisasi. Nah, ini jadi nilai plus Anda. Ya. Jadi rekam jejak Anda, CV Anda itu Anda bangun sejak masih di kuliah ya. Tidak nanti setelah lulus gitu ya. Gitu ya.
Kalau pengalaman saya dulu sih waktu Maisa pernah dapat Tapi PKM, S pernah. Tapi kalau BIMNAS waktu itu nggak masuk ya. Kemudian mencoba dana yang dari luar juga, iya waktu itu dari Bogasari kalau nggak salah. Nah, itu juga ikut. Intinya kita aktif lah ya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup itu Mbak Zara yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Zara. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materi mengenai webinar skema pendanaan ini. Nah, ini Bapak ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Boleh langsung lanjut ke sesi tanya jawab, G? Iya Mbak, silakan. Baik, yang pertama dari Ibu Lu Sukaryasti. Ibu mau menanyakan sendiri atau boleh saya undangkan untuk pertanyaannya? Dibacakan saja. Oh, saya bacakan, G. Untuk pertanyaannya, untuk hibah publikasi, siapa yang boleh mengusulkan, mahasiswa atau promotor? Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zara dan Bu Bulu Sukaryasi. Untuk hibah skripsi publikasi itu yang mengusulkan atas nama pembimbingnya, Bu. Jadi karena kan sudah lulus nih, kalau hibah publikasi itu hasil dari skripsi dan disertasi, tesis yang sudah selesai ditulis dalam bentuk tugas akhir ya, dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi. Nah itu kemudian ditulis dalam bentuk artikel ilmiah di publikasi. Nah ini dana bantuannya ini nanti dikasih kalau sudah lulus. Jadi sudah lulus kemudian diajukan untuk publikasi, dan memang sebelumnya belum pernah dipublikasi gitu ya. Nah, yang mengajukan adalah pembimbingnya. Nah ini ya, pembimbingnya, pembimbing 1, kemudian anggotanya ini 1 mahasiswa bimbingan yang telah menyelesaikan penelitian. Nah ini nanti bisa dimasukkan ya, jadi di Litapmas itu nanti ada fasilitas anggotanya siapa saja, nanti dimasukkan, misalkan ada Mbak Zahra nih sudah lulus, nah nanti nama Mbak Zahra dijadikan sebagai anggotanya. Begitu Ibu. Baik Ibu Lu, apakah ada tanggapan? Terima kasih Mbak. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Bapak atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Citra Ayu. Pertanyaannya, apakah boleh mengikuti hibah publikasi jika sebelumnya pernah dapat hibah disertasi doktor? Seperti itu Bapak. Ya, sebetulnya kalau disertasi itu malah lebih luas ya. Artinya disertasi itu kan kalau kita S3 itu tagihannya memang minimal 1 publikasi internasional ya. Tapi sebelumnya misalkan sudah mendapatkan dana penelitian nih, disertasi. Nah, tapi ternyata dari disertasi tersebut masih ada beberapa yang bisa dipublikasikan. Nah, ini masih bisa asalkan topiknya berbeda, bukan topiknya. Asalkan judul dari yang dipublikasi itu beda dengan yang kemarin saat hibah disertasinya ya. Kalau hibah disertasi kan nanti juga ada tagihan publikasi nih. Nah kemudian Anda masih ada data yang lain yang masih bisa dipublikasikan, nah itu bisa diajukan nanti. Kecuali kalau yang skripsi kan biasanya hanya cukup untuk satu artikel itu sudah bagus ya, skripsi sama tesis itu. Intinya kalau masih ada artikel yang namanya belum dipublikasi dan itu bagian dari disertasi itu masih bisa ya. Baik Bapak, kepada Ibu Citra Ayu, apakah ada tanggapan? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muslim Umar. Pertanyaannya, izin bertanya, tahun kemarin kami dapat hibah disertasi. 1 artikel kami sudah publikasi di jurnal internasional Kimpart. Dan 1 artikel lagi masih dalam tahap under review Kiki 2. Semoga accepted.
kami sudah memberikan laporan kemajuan pada tanggal 27 Agustus kemarin. Karena laporan akhir sampai November 2023, bagaimana dengan disertasi kami? Apakah kami memberikan laporan untuk disertasi juga? Karena di bulan November tahun ini, kami sepertinya belum sampai di tahap ujian akhir disertasi. Terima kasih. Infonya, sekarang di semester 5, angkatan 2021. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Kalau ini tagihannya tadi ya, ini merujuk pada tagihannya kan luarannya nanti adalah di disertasi gitu ya, naskah disertasi. Nah, tapi kalau emang belum pada tahap ujian akhir ya sidangnya, bisa dalam bentuk draft tidak apa-apa. Jadi yang penting ada luaran dalam bentuk draft disertasi gitu tidak masalah. Jadi selain publikasi tadi kan ini ya, tadi tagihannya ini disertasi naskah, bisa dalam bentuk draftnya ya, tidak harus final. Baik, untuk Bapak Muslim Umar, apakah sudah dapat menjawab atau ada tanggapan? Terima kasih. Ini Bapak, sama-sama. Oke Bapak, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri izin bertanya. Apakah setiap dosen pembimbing menawarkan mahasiswanya untuk dana hibah atau mahasiswa sendiri yang mencari dan menghubungi dosen pembimbing Bapak? Kemudian untuk judul artikel hibah, apakah sama dengan judul tesis? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, apakah semua dosen akan menawari dana hibah gitu ya? Nah, untuk kalau hibah skripsi, tesis, dan disertasi ini, saya pikir mahasiswa juga harus aktif ya. Jadi ada dosen mungkin yang dia perhatian ya, dan dia memberikan informasi-informasi terkait peluang-peluang dana hibah begitu. Silakan mengajukan, silakan ya. Tapi ada juga mungkin barangkali dosennya terlalu sibuk sehingga terlewat gitu ya, tidak menyampaikan informasi itu. Maka mahasiswa juga Anda bisa menyampaikan ke dosennya, Pak atau Bu, ini ada pengumuman untuk hibah skripsi, tesis, atau disertasi. Saya ingin mengajukan proposal. Bagaimana Pak? Jadi intinya didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Saya yakin nanti dosennya akan sangat senang ya. Tetapi bisa juga mungkin dosennya punya pertimbangan lain. Misalnya ya, skripsi atau tesis atau disertasi Anda itu, jangan, saya nggak ikut di dana ini, hibah ini, tapi diikutkan skema yang lain misalnya ya. Misalnya ternyata ikut di skema kompetisi yang untuk dosen. Nah, ini juga berarti dia punya pertimbangan lain ya. Bisa jadi ya, misalnya karena kebetulan saya sendiri itu mengapa nggak saya ikutkan ini, yang membuat proposal itu nanti mahasiswa tetap ya kan ya, tapi kita diskusi, kemudian saya ikutkan hibah yang lain yang kompetisinya untuk dosen. Nah, ini mengapa saya pilih itu ya, karena yang menguntungkan itu adalah jumlah dana hibahnya ya. Dana hibahnya lebih besar. Nanti kalau Anda sudah download panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di internal UM ya contohnya ya, atau di RTPM begitu ya, itu dananya lebih besar ya. Misalkan di RTPM. Di RTPM itu kalau dana hibah tesis atau disertasi mungkin ya kali ini sekitar 50 juta gitu ya disertasi. Itu kalau yang kompetisi untuk dosen bahkan bisa 100 juta, bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, di internal pun sama ya, ada yang 50 juta, 75 juta, 100 juta. Nah, ini tergantung kebijakan pembimbingnya masing-masing. Tentunya dengan memperhatikan kualitasnya ya. Dilihat kualitas proposalnya atau penelitiannya ini kira-kira kalau dikompetisikan ke kompetisi yang untuk dosen ini layak enggak gitu, kira-kira peluang untuk diterimanya besar apa tidak gitu. Nah, ini tentunya pembimbing lebih memiliki pertimbangan ya. Jadi itu ya pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak ya, saya lupa.
Ini Bapak, kemudian untuk judul artikel atau hibahnya, apakah sama dengan judul tesis? Ya, untuk judul apa namanya proposal ya. Iya Bapak. Nah itu nanti disesuaikan dengan judul skripsi atau tesis atau disertasi masing-masing ya, karena mengapa demikian nanti kan di apa namanya dilampir dengan SK pembimbingan kan ini ya. Nah ini biasanya ada judulnya ini kalau tidak salah, sehingga nanti harus sesuai begitu ya. Ataupun kalau tidak sama persis tapi topiknya masih sama, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi disamakan juga lebih baik. Jika di SK pembimbingnya itu ada judulnya. Intinya untuk cross check-nya di sini ada SK pembimbingannya. Oke Bapak. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Fitriana, apakah ada tanggapan? Oke. Terima kasih Bapak, katanya Bu Fitri. Oke, baik, selanjutnya ada satu lagi pertanyaan Bapak dari Saudari Dina. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Pak, apakah mahasiswa yang baru lulus masih diperbolehkan ikut hibah penelitian atau harus ikut hibah publikasi tadi? Seperti itu Bapak. Oke, baik. Untuk mahasiswa yang baru lulus itu tentunya tidak bisa untuk hibah penelitian ya. Jadi bisanya yang hibah publikasi. Ini dan itu ada batasan juga, maksimal kalau tidak salah 1 tahun setelah lulus. Jadi kalau sudah lewat dari itu maka tidak bisa. Nah jadi begitu. Oke, sudah cukup jelas nih Saudari Dina, apakah ada tanggapan? Oke, sudah cukup jelas Mbak Zahra. Terima kasih Pak Hendrik. Ya, sama-sama. Oke, baik, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, monggo untuk Bapak Hendri, apakah masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Zara, Mbak Dina dan Bapak Ibu yang tadi tanya, dan juga para peserta. Pada prinsipnya di sini saya ingin mengajak ya Anda semua untuk membangun. Jadi ada banyak sih ya. Yang pertama tentunya membangun rekam jejak Anda sendiri, karena nanti tentunya akan manfaat untuk Anda gitu ya. Jadi manfaat untuk Anda sendiri yang pertama mendapatkan rekam jejak yang baik, kemudian pelajaran ya. Diterima atau tidak diterima proposal itu pasti ada pelajaran yang Anda bisa ambil ya. Kalau tidak diterima misalkan ya, kalau diterima kan alhamdulillah bagus, berarti ini berhasil strateginya gitu ya. Tapi kalau tidak diterima, berarti ini Anda bisa pelajari, bisa sharing dengan yang lain. Kira-kira mengapa ini kok tidak diterima, tidak lolos begitu ya. Nah baru tahun berikutnya bisa direvisi lagi nih, bisa topik yang sama, direvisi isinya atau topik yang berbeda. Bisa jadi misalkan, ternyata topik ini kurang menarik nih buat reviewer ya, penilainya. Ini juga terjadi pada dosen ya, saya juga begitu ya. Jadi saya itu ada proposal misalkan tahun ini nggak diterima. Tahun depan coba saya perbaiki, saya ajukan, bisa diterima gitu ya. Ada juga misalkan yang saya pernah mengajukan di RPM itu mengajukan tidak diterima. Saya analisis nih, nampaknya topik ini kurang disukai gitu ya. Saya ajukan yang lainnya. Alhamdulillah tahun ini diterima gitu ya di RPM. Ada dapat dana 2 tahun, yang tahun pertama 99 jutaan ya, sekian, hampir 100 lah ya, kurang dikit, 99 juta sekian gitu. Jadi itu apa ya, strategi untuk Anda ya. Jadi kalau nggak terima ya jangan putus asa terus nggak mutung ya, nggak mau lanjutkan lagi. Nah jadi kalau nggak diterima kita sharing-sharing ya, ikuti. Anda di YouTube banyak juga ya, kalau Anda nggak sempat ikut-ikut pelatihan di YouTube nih, strategi pembuatan proposal, penelitian atau PKM. Nah ini Anda coba belajar ya. Kemudian diskusi dengan teman-teman Anda, kemudian dengan dosen pembimbing. Terus kemudian ini ya, kadang-kadang dosen pembimbing itu
sibuk ya, jadi tidak punya waktu yang banyak untuk diskusi, ya Anda cari waktu-waktu luangnya ya. Jangan terus nggak bisa diskusi, besok Anda sudah mutu nggak mau. Intinya semangat itu ditingkatkan, kemudian kerja kerasnya dan mentalnya ya, semangatnya selain untuk diri sendiri, keuntungan Anda sendiri itu adalah juga memikirkan lembaga ya. Kalau Anda berprestasi, lembaga ikut terbawa. Lembaga terbawa, nanti yang menikmati selain Anda, adik-adik tingkat Anda. Anda sudah menjadi orang yang bermanfaat nih akhirnya ya. Tidak hanya untuk Anda, untuk adik-adik Anda sampai ini keturunan nggak tahu kesekian begitu ya. Intinya Anda masih manfaat. Jadi apa ya? Niat-niat yang harus dibawa atau semangatnya seperti apa itu yang harus Anda bangun ya, supaya Anda menjadi semangat ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Zara, dan saya sebagai ini sharing informasi bukan konferensi ini sharing saja, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika mau sharing-sharing, tanya-tanya nggak apa-apa ya, bisa saya di pusat saya Rekayasa LPPM UM di lantai 6 Mbak LPPM ya. Kalau mau diskusi silakan. Anda kalau misalnya punya usul ya, saya punya usul nih, LPPM harusnya begini, memfasilitasi kami begini, nggak apa Anda usulkan ke kami. Nanti akan kami pertimbangkan, jika itu memang bagus, maka akan kami realisasikan ya, jadi begitu ya. Kalau mau di level fakultas ya bisa ke AMD atau langsung ke Pak WD3, ini nggak apa juga, saya yakin beliau juga akan senang ya, Bapak Profesor Sentot ya, ketika ada ide-ide bagus ya. Begitu Mbak Zara, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mbak Zara mungkin sedikit ini ya, menambah ya. Oke, monggo Bapak. Nah, untuk ini selain yang disampaikan Pak Eli tadi, sebenarnya juga ada di tingkat fakultas itu juga ada dana yang bisa diakses Pak Eli ya. Jadi ada yang mungkin yang disampaikan Pak Eli tadi itu adalah dana yang dikeluarkan oleh universitas ya Pak Eli ya. Ya betul gimana? Nah nanti juga ini nanti di pedoman penelitian itu nanti adik-adik bisa melihat juga ada dana-dana fakultas yang bisa diakses. Nah terus terang kemarin itu dana fakultas itu termasuk kurang ini apa? Serapan. Ya, serapannya itu sangat rendah sekali. Jadi disediakan uang sebesar 1 miliar bagi mahasiswa, dan ini ini sebenarnya belum tentu didapatkan di perguruan tinggi lainnya, Pak Eli ya. Betul. Jadi mungkin hanya di UM saja. Mahasiswa penelitian, mahasiswa berwirausaha, mahasiswa PKN itu dibiayai oleh universitas maupun fakultas. Nah, ini juga mungkin info saja. Ternyata ini Pak Eli ada, saya mendengar ada mahasiswa S1 membuat proposal seperti itu, mengikuti kegiatan Merdeka Belajar, itu dia mendapatkan pendanaan sampai 150 juta Pak Eli. Oh iya betul Pak. Kan nanti akan mungkin beritanya nanti bisa. Iya Pak, bisa dibuatkan berita itu Pak, supaya anak-anak semangat. Iya. Ya, kalau nggak salah di biotek juga ada yang dapat 100 jutaan Pak ya. Iya. Ya. Tergantung ininya apa, kreativitas dari mahasiswa. Jadi mahasiswa S1 saja bisa mendapatkan seperti itu. Lalu Pak Sentot juga pernah mendengar ada mahasiswa S1 itu mendapatkan pendanaan di luar negeri kewirausahaan itu sampai 270 juta. Nah ini kan kembali ke kreativitas dari adik-adik, dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, terutama dana eksternal Pak Eli ya. Iya betul. Karena biasanya kalau dana internal, nah ini biasanya itu ketua pengusulnya